Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan situasi pasca 2 tahun Toman dibubarkan. Kini Takemichi terdampar di generasi yang dikuasai oleh 3 dewa, yang salah satunya adalah geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Mikey. Takemichi berusaha mencari jalan keluar, namun ia tidak bisa melibatkan kembali teman-temannya yang berusaha berjalan ke masa depannya masing-masing. Sampai akhirnya ia mendapatkan telepon dari Draken. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang baru bertemu dengan Draken. Terlihat Draken baru saja selesai memperbaiki motor Shibinya. Motor tersebut nampak sangat gagah dan mengkilau hingga Takemichi melongo melihatnya. Sementara Draken menyuruh Takemichi untuk mencobanya. Tak lama kemudian, Takemichi mengendarai motornya bersama Draken. Di sana, Draken memastikan kembali jika Takemichi yang ada di depannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan. Dia kembali karena ingin membantu Mikey. Namun Draken menjawab jika tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Mikey. Draken menjelaskan jika dirinya tidak bisa mengatasinya sendiri. Namun ia masih yakin jika mantan anggota Toman adalah orang-orang yang baik. Tetapi di sisi lain Mikey mengambil jalan yang sebaliknya. Itulah mengapa dia meninggalkan semua anggota Toman. Dari sana Draken menyuruh Takemichi untuk membiarkan Mikey, karena dia yang sekarang bukanlah orang yang sama saat ia berada di Toman. Draken berkata jika Mikey tidak akan berpikir 2 kali untuk membunuh Takemichi. Sontak Takemichi teringat saat di masa depan Mikey dengan tega menembaknya. Tapi di depan jalanan, tiba-tiba Inui meneriaki Draken dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Draken pun terkejut dengan kondisi Inui. Ia dibawa seseorang layaknya tikus rumahan yang hendak dibuang. Kemudian secara tiba-tiba Inui dilemparkan ke arah Draken yang sontak membuat Takemichi hilang kendali. Untung saja Inui meneriaki Takemichi sehingga Inui bisa mendarat dengan sempurna. Terlihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor sedang menantang Draken di tengah jalan. Dengan motor yang sangat keren, ia berkata untuk membuat hal ini semakin menarik. Takemichi pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Kemudian Draken menjelaskan jika dia adalah perwakilan dari Rokuhara Tandai, Shout yang tak tertandingi. Kemudian kita ditunjukkan sosok Terano Shout yang menjadi pemimpin semua anggota, yang baru saja datang di belakangnya. Dan dalam waktu sekejap, Takemichi, Draken, serta Inui sudah dikepung oleh gerombolan geng dari Rokuhara Tandai. Shout kemudian berjalan ke arah Draken. Kemudian ia mengajak Draken untuk menjadi partnernya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Takemichi masih shock dengan situasi yang tiba-tiba menjadi ramai berkat kedatangan Rokuhara Tandai. Sementara Shout sendiri menanyakan kondisi Inui yang ternyata masih baik-baik saja. Draken kemudian menjawab tawaran yang diberikan Shout sebelumnya. Tidak peduli berapa kali kau meminta, jawabanku akan selalu sama, Shout. Aku tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai. Takemichi yang baru saja melihat orang nomor 1 di Rokuhara Tandai langsung menciut karena ternyata dia adalah orang dengan postur yang tinggi dan besar. Draken lalu berkata pada Shout, aku sudah pensiun. Sudah kukatakan, aku tidak ingin terlibat dengan segala urusan yang kalian lakukan. Namun Shout menjawab, pensiun katamu? Oi Draken. Tiba-tiba dengan serangan yang begitu cepat, Shout menyerang Draken. Sontak saja Draken langsung terlempar di jalanan setelah menerima serangan Shout. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kau memutuskan untuk pensiun, Draken. Lantas kenapa geng Tokyo Manji disebut sebagai geng terkuat? Draken pun mulai bangkit dari tempatnya. Ia kemudian memaki ke arah Shout yang juga terlihat marah. Kemudian dengan cepat, Shout melancarkan pukulannya ke arah Draken.
Takemichi yang melihatnya hanya bisa melongo, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan brutal, Shout langsung menghajar Draken secara bertubi-tubi. Sementara Takemichi sendiri hanya plonga-plongo melihat kondisi Draken. Shout kemudian berkata pada Draken, "Demi membuat era bagi para berandalan, kita berbagi mimpi yang sama. Jadi aku datang ke Tokyo hanya untuk mengalahkan geng Tokyo Manji. Kau memutuskan pensiun adalah hal yang tak termaafkan. Yang terkuat tetaplah yang terkuat, meskipun mereka dimakan atau dibunuh. Ini adalah dunia di mana anjing memakan anjing, Draken." Shout mengatakan hal itu dengan ekspresi yang mengerikan. "Bekerjalah untukku, atau kau akan mati di sini sekarang. Hanya itu pilihanmu, Draken." Setelah mengatakan hal tersebut kepada Draken, tiba-tiba Shout melirik ke arah Takemichi dan berkata, "Ada yang ingin kamu katakan, mantan kapten divisi pertama? Ada apa dengan wajah polosmu yang berkata seolah-olah tidak ada hubungannya dengan ini? Kau selanjutnya." Shout berhadapan dengan Takemichi yang tubuhnya lebih kecil dibanding dirinya. Sementara Takemichi sangat kaget karena ia baru saja melompati waktu, tapi kini ia sudah berada dalam masalah yang besar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang terlempar tepat di hadapan Takemichi. Hal itu membuat Takemichi kaget sendiri karena ia tidak siap dengan situasi yang ada. Kemudian dari belakang muncul jaket geng lain yang memanggil nama Shout. Kemudian ia berkata padanya, "Jangan berlagak dan bertingkah seolah-olah kau jagoannya. Seharusnya kau memperhatikan orang-orang di sekitarmu." Orang yang mengatakan itu adalah Akashi Takeomi, orang nomor 2 di geng Brahman, dan juga mantan wakil ketua Black Dragon generasi pertama. Tak lama kemudian, jalanan kini dipenuhi oleh 2 geng yang berkuasa, geng Brahman dan juga Rokuhara Tandai. Kini 2 dari 3 dewa ada di hadapan Takemichi. Dalam waktu yang singkat, situasinya menjadi konfrontasi antara 2 geng superior di Tokyo. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan pertemuan pertama antara Takemichi dan juga Draken di masa lalu yang baru. Namun baru sebentar mereka mengobrol, tiba-tiba datang sosok Tyrannosaurus yang membawa pasukannya untuk mengajak Draken bergabung. Draken sendiri yang sudah memutuskan pensiun menolak ajakan Shout. Namun berkat penolakan tersebut, kini Draken harus menerima serangan Shout secara bertubi-tubi. Lalu saat Shout hendak mengincar Takemichi juga, tiba-tiba datang geng Brahman yang langsung menantang Rokuhara Tandai. 2 dari 3 dewa langsung muncul dan berhadapan satu sama lain. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.